ini kan kita ngebahas soal film drama hukum dengan topiknya adalah kekerasan seksual. Berat banget, apalagi ini adalah suatu fenomena sosial yang lagi marak banget, tapi nggak banyak yang berani untuk mengungkapin itu, Pak. Apa sih yang membuat Pak Sono itu akhirnya memutuskan ini kayaknya sesuatu yang penting untuk disuarakan dan harus sekarang saat ini juga gitu, Pak? Apa yang bikin Pak Sono tergerak untuk ini harus sekarang gitu? Lalu Pak Sono kan seorang laki-laki ya, bagaimana Pak Sono bisa memahami apa yang terjadi dengan para perempuan-perempuan ini gitu, Pak? Kira-kira gimana, Pak? Oke, selamat sore semuanya. Kalau Sunan untuk jawab pertanyaan yang pertama itu sebenarnya bukan sekarang ya, ini kurang lebih sekitar hampir 6 tahun ada. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu gitu loh. 6 tahun yang lalu ini saya, Tisa dan Sonia itu kita duduk bersama untuk kenapa istilahnya sebuah isu yang penting, apalagi sosial isu ini, itu belum pernah diungkapkan dari sisi yang berbeda gitu. Kita pernah ada beberapa film itu yang mengungkapkan mengenai kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual itu, tapi mengangkat dari segi traumatic experience-nya gitu loh. Nah, kita mempunyai ide ini, jadi ini ada satu bahwa kenapa nggak kita angkat bahwa kalau seumpamanya perempuan itu bersuara ataupun sifatnya dia itu bangkit, maka ini akan menjadi sebuah fenomena yang berbeda ya, benar ya Tis ya? Jadi kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu itu kita duduk, terus dari itu kita rancang, kita syuting kurang lebih di tahun 2020 kalau nggak salah, benar ya? 2020 ya? 2020, dan karena COVID kita banyak break. Tapi main thing is that kalau seumpamanya kita ngomong mengenai kenapa diangkat, karena memang ini sebuah isu yang harusnya udah diangkat dari kapan dulu gitu loh. Cuma mungkin udah diangkat tapi dari segi pandangan yang berbeda. Nah, kita memiliki pandangan yang berbeda untuk mengangkat topik ini dari pandangan para survivor untuk mempunyai sebuah harapan untuk bangkit kalau mereka bersuara. Saya sebenarnya nggak berani untuk ngomong bahwa saya bisa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh para korban kekerasan seksual ini, karena itu hal yang sangat dalam, sangat beda. Cuman saya ngambil itu bukan dari sana, saya ngambil daripada empatinya gitu loh. Jadi saya ngambil dari segi yang berbeda, saya ngambil dari segi keluarga, saya ngambil dari sesuatu segi yang sifatnya kalau seumpamanya kamu berani untuk bersuara dan didukung oleh keluarga, oleh teman-teman, itu maka suara kamu akan berarti. Jadi kalau seumpamanya sebagai laki-laki menyutradarai film ini, karena saya tidak mengambil ke dalam traumatic experience apa yang dialami oleh si korban pelecehan seksual ini, masih oke. Karena namanya empati itu nggak terbatas dari jenis Benar, Pak. jadi empati itu kan buat siapa aja bisa gitu. Sejujurnya kalian lebih dulu menonton film ini dibanding saya, dan hari ini saya memang berniat menyaksikan film ini di saat gala premier. Jadi 6 tahun yang lalu saya juga masih ingat beberapa poin penting dalam cerita ini. Tapi yang jelas, kalau pertanyaan yang seperti itu tadi lebih kepada seorang ayah, siapapun itu, ketika memang menghadapi persoalan yang dialami oleh Nadia, pasti melakukan hal yang serupa gitu. Itu naluri manusia, punya emosi yang memang saat itu memang harus ada peredamnya. Apakah diri sendiri atau orang yang sekelilingnya, apakah istri atau siapa gitu. Artinya suara itu kan bentuknya beda, apakah suara dalam bentuk emosional, tindakan, atau suara dalam bentuk yang dilakukan seperti yang dilakukan Nadia gitu. Jadi kalau saya, apakah karakter itu buat saya ya selama ini beberapa tahun belakangan selalu kan karakter-karakter yang datang itu memang pasti ya you know lah,
kalau nggak penjahat, pembunuh, psikopat. Dan saya nggak tahu ya, dengan Pak Sono, dengan PH beliau ini lah yang saya dikasih kepercayaan menjadi bapak-bapak yang baik. Dan terbukti ada beberapa karya juga kita mendapatkan penghargaan di Asia. Saya mendapatkan Best Aktor Asia juga dari series yang disutradarai Pak Sono juga. Jadi ini adalah karya pertama kali kami bertemu malah. Ini karya pertama kali kami bertemu. Jadi kalau karakter yang diberikan ke saya pikir sih karena sebelumnya saya udah pernah menjadi tentara juga dan udah walaupun memang saat itu film perjuangan ya, tapi secara background karakter itu saya udah pegang dan nggak ada kesulitan sih, lebih kepada situasi yang membawa si karakter menuju kemana gitu, itu sih. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ini ternyata karya pertama kolaborasi antara Mas Wisnu dengan Pak Sono ya ternyata ya. Oh, iya, kalau sama Caca dari tahun berapa, Caca? Udah berapa kali? 2009, kalau Cinta Jangan Cengeng. Jadi bapaknya juga, Pak? Enggak, kalau itu jadi pacarnya. Enggak, bukan. Jadi yang gebukin Caca. Dan hari ini mau digebukin sebagai ayah juga. Jangan dong. Jangan. Secara mental yang aku sebelum masuk ke mental aku sih yang pasti minta banyak input, cari banyak informasi, belajar dari sana sini, dari aku melakukan belajar juga, nanya ke orang-orang yang pernah mengalami. Terus aku juga, kita dari DIN dulu, jadi aku bisa banyak nanya ke Pak Sono, ke Mas Rifnu, banyak belajar juga dari para pemain yang lain. Dan secara mental lebih ke berserah kali ya. Berserah maksudnya dalam arti itu ya aku hanya bisa melakukan yang terbaik, yang aku pikir itu yang terbaik yang aku bisa lakukan gitu. Tapi kita nggak tahu tuh jadinya tuh kayak apa. Dan yang ngeliat itu kan bapak sutradaranya ya. Nah, apakah itu sesuai dengan Nadia yang ada di kepalanya bapak sutradara, yang aku bisa lakukan ya aku cuma bisa belajar, berlatih dan berserah dengan apa yang dialami Nadia gitu. Kalau itu terjadi pada aku akan gimana gitu. Dan pasti kan setiap orang, misalnya ada 5 orang yang mengalami pelecehan seksual. 5-5-nya kan pasti punya ceritanya masing-masing dalam melalui keterpurukannya gitu kan. Dan yang berbeda-beda juga pastinya kan. Jadi aku juga sempat disarankan untuk nonton film-film lain waktu itu, aku ingat pas syuting yang bertema sama gitu. Cuman aku memilih aku nggak mau nonton film-film itu karena aku takut jadi mirip dengan yang udah ada gitu. Jadi ke bawah nantinya ya. Jadi aku coba memerankan nanti keluarnya seperti apa gitu, dan tentunya setiap step by stepnya itu dibimbing lah sama Pak Sono. Ada berapa persen dari seorang Marsyanda asli yang karakter dibawa ke dalam Nadia ini? Kurang lebih. Mungkin, nggak tahu lagi aku. Ya paling aku membuat trauma yang ada dalam hidup aku. Kalau Caca merasakan trauma, itu aku buat rasa trauma itu terlibat ketika aku berperan menjadi Nadia gitu. Cuman kan aku nggak tahu jadinya sama apa. Karena aku pas trauma dalam beneran nggak ngaca ya, nggak pakai monitor, nggak pakai kamera, jadi aku juga nggak tahu. Mungkin Pak Sono mau menambahkan dari apa yang disampaikan dari Marsyanda ketika syuting, ketika Marsyanda mendapatkan sosok Nadia yang pas menurut dia gitu. Gimana Pak? Kalau seumpamanya sebenarnya untuk peran Nadia ini, saya pikir apa yang diperankan Marsyanda ini udah sesuatu yang benar-benar cocok ya dengan saya punya bayangan istilahnya, dan juga mungkin dari seorang Marsyanda yang sifatnya begitu handal itu. Memang ada beberapa
beberapa kali atau beberapa adegan-adegan yang kita selalu diskusi dulu ya, apalagi tentang shock. Yang paling penting adalah kenyataan pas kejadian itu terjadi gitu. Jadi kan itu timbulnya kan sebagai sesuatu kayak tsunami yang kena ke diri kita gitu. Nah itu yang kita diskusi untuk gimana nih caranya ya kan, itu yang lebih banyak kita play around di situ ya kan, gimana caranya kita harus istilahnya untuk dapat adegan itu supaya bisa keluar tsunami ini supaya bisa kelihatan di layar. Kurang lebih kayak gitu ya saya. Mungkin Mas itu mau nambahin apa? Mas Inu kayaknya yang lebih banyak ini ya, men-trigger Mas Enda untuk mengeluarkan keberaniannya lagi. Ya, sebenarnya lebih enaknya ya kalau ketemu sama lawan main yang emang kita nggak usah ngomong, kita lihat-lihatan aja, kita udah tahu apa yang mau kita lakukan, itu udah nyaman banget sih. Gitu. Sama Caca itu udah kita nggak pusing lagi. Gitu. Nah, apalagi ditambah yang bikin pusing itu cuma Pak Sono, shotnya macam-macam, masa dibuat kamera muter gitu, satu adegan kita gitu, tiba-tiba aku kesini, ke sono, kamera udah di sini, aku kesini, wah baru kali ini nih. Aneh-aneh shotnya, tiba-tiba dia mau ini, gue mau one shot. Wah oke. Jadi memang tantangan itu justru bukan hanya dari skrip ya, dari sutradara menantang sekali gitu. Itu serunya sih sebenarnya. Tapi hasilnya luar biasa bukan dari kan. Insyaallah. Belum lihat ya? Ya insya Allah saya belum nonton. Coba lihat, kita lihat bersama. Kayak kalau aku lihat sih bagus banget tuh adegan, salah satu adegan yang paling berkesan sih sebenarnya. Luar biasa emang. Oke. Film ini sebenarnya dibuat bukan untuk men-trigger ataupun untuk mengeksploitasi ya, tapi lebih ke memberanikan, men-encourage buat siapapun yang pernah mengalaminya itu untuk berani untuk menyampaikan, menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dan kebetulan setelah ketika kita pertama kali merilis materi promo itu ternyata berhasil membuat beberapa orang yang memberanikan diri untuk speak up. Luar biasa banget tuh ini. Aku juga gak nyangka sih bakal ada gelombang yang muncul dari materi promo itu waktu itu. Dan kebetulan hari ini kita udah merilis out beberapa yang kita dengar ceritanya bersama ya. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diundang ke sini. Sama-sama. Sebenarnya saya kurang bisa bicara depan publik ini ya, apalagi tentang ini gitu. Cuman saya mencoba memberanikan diri karena di tahun ini pada bulan Januari saya mengalami itu semua. Dan semua adegan yang Caca lakukan di sana itu relate dengan kehidupan saya dan yang saya alami. Saya bersuara karena saya tidak mau ada wanita lain selain saya yang mengalami ini. Saya sempat ingin mengakhiri hidup saya karena waktu itu saya pergi sebagai TKW dan orang yang melakukan itu adalah agensi saya sendiri. Di warga negara asing, saya mau pemerintah mendengar imigrasi dan juga unit perlindungan perempuan mendengar cerita saya. Saya nggak tahu harus kemana karena soal pelecehan ini sulit untuk diungkap gitu karena tidak ada bukti. Saya tuh berat kesini. Media di hadapan saya. Tapi saya mau ini berakhir.
mohon maaf saya baca ya. Dari pengalaman yang saya alami, saya melihat bagaimana perempuan dapat menjadi sasaran eksploitasi dan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika saya melihat karakter Caca dalam film ini, saya sangat terharu karena saya merasa kisah para penyintas akhirnya memiliki ruang untuk didengar. Bagi kami di depan publik dan menceritakan pengalaman yang menyakitkan bukanlah hal yang mudah. Kami harus menghadapi rasa takut, trauma, berbagai komentar dan cibiran dari lingkungan sekitar maupun media sosial, bahkan keluarga sendiri. Namun saya memilih untuk bersuara karena saya tidak ingin ada perempuan Indonesia lainnya yang mengalami hal serupa, apalagi untuk para pekerja migran ya. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian yang serius serta mengambil tindakan yang diperlukan agar praktik-praktik seperti ini tidak terus terjadi. Saya berani membagikan kisah saya karena saya percaya setiap korban berhak mendapat keadilan, perlindungan, dan kesempatan untuk didengar. Terima kasih. Karena dengan adanya film ini, mata kita bisa terbuka dengan hal yang isu tentang perempuan yang harus berjuang melawan rasa traumanya, rasa malunya. Saya bisa kuat dan tidak jadi melakukan hal yang dilarang. Waktu itu anak saya, mungkin karena dia sering melihat status saya di WA, dia bilang, "Mama kenapa? Mama ada apa?" Itu anak laki-laki saya. "Mama nggak apa-apa. Mama hanya pengen pulang, pengen peluk Dedek." Di sana saya berjuang sendirian, meminta bantuan ke KBRI Kolombo dan juga melaporkan ke Kemenlu waktu itu. Makanya KBRI menanggapi dan akhirnya saya bisa pulang dan dibantu sama seseorang yang buat saya itu adalah malaikat saya, bunda saya. Dia membantu saya berbicara pada majikan saya bahwa Yulia seperti ini, dan akhirnya saya bisa pulang dengan selamat. Terima kasih atas kesempatan saya untuk berbicara di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Semoga dengan adanya film ini dan juga bantuan teman-teman dari media, semakin banyak orang yang aware dengan kasus ini dan juga bisa memberikan bantuan secara langsung secara hukum kepada Ibu Anissa. Oke, kita bisa lanjut ke Mbak Ana mungkin. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama aku Ara. Senang banget bisa dapat kesempatan untuk speak up di sini. Jujur, nonton film Saat Aku Bersuara ini lumayan men-trigger adegan dari adegan. Semua kurang lebihnya bikin kita sebagai penyintas trigger. Tapi satu sisi lainnya ada bagian yang menghangatkan, menguatkan buat kita para penyintas untuk berani buat suara. Aku jujur pernah mengalami pelecehan waktu aku kecil, umur SMP. Sekarang umur aku 25. Dari kejadian sampai hari ini, sampai aku nonton film ini, aku gak pernah ngomong sama siapa-siapa. Aku nyimpen lukaku sendiri.
karena stigma masyarakat yang lumayan hal-hal kayak gitu dianggap aib, tabu, atau mungkin hina, dan itu lumayan menyakitkan untuk kami, terutama aku sebagai penyintas. Lewat film ini aku merasa dikuatkan, merasa dipeluk, karena aku melihat banyak orang yang mungkin mengalami hal yang serupa, tapi hanya bisa berdarah dalam diam, berdamai sama rasa trauma sendiri. Mungkin hal-hal yang dianggap pelecehan yang parah, yang sampai maaf diperkosa, tapi buat aku yang mengalami hal-hal yang dilecehkan, tidak secara langsung, tidak diperkosa, tapi aku dipegang-pegang pernah. Itu yang kejadian pertama. Kejadian kedua terjadi aku umur 19 atau 20. Aku jualan kopi di pinggir jalan, siang-siang hari bolong, ada orang beli kopi. Aku pakai pakaian biasa banget, aku pakai baju kaos, celana lepis. Tanpa aku sadari, aku lihat gerak-geriknya aneh gitu kan. Ternyata dia lagi masturbasi depan aku sambil ngingetin aku. Itu aku shock, aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa pelan-pelan sambil videoin, aku kabarin teman aku, minta tolong. Aku nggak berani apa. Dan setelah hal itu terjadi, ketangkaplah tuh orang. Yang terjadi mediasi, perdamaian. Rasa traumaku ditukar sama surat damai, yang which is itu nggak adil buat aku. Mungkin maaf ya, ini benar-benar menyayat hati aku dan relate banget sama film saat aku bersuara. Ada adegan dimana hukum bisa dibeli, yang punya uang yang menang, tapi kita sebagai para penyintas, para survivor, traumanya akan kami bawa sampai kami mati. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Kak Tisa sudah menulis film sehangat ini untuk kita. Terima kasih Pak Suami sudah. Terima kasih juga untuk Kak Caca yang membuat karakter Nadia benar-benar bisa hidup seperti kami para penyintas. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya itu yang bisa saya ceritakan. Selamat sore. Terima kasih ya Kak, sudah mau berbagi dan juga berani untuk mengucapkannya. Mungkin untuk karena keterbatasan waktu kita, untuk Mbak Devi dan Bu Caca bisa menyampaikan pesan-pesannya yang ingin disampaikan buat teman-teman media, buat siapa aja. Mungkin yang pernah mengalami atau mungkin yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap siapa aja. Mungkin ada yang mau disampaikan? Jujur sebelum datang ke acara ini saya tuh sempat ragu, ngerasa kayak gak layak aja gitu ya ada di sini, karena apa yang saya alami itu nggak seberat yang dialami sama teman-teman penyintas lainnya yang ada di sini. Ternyata keraguan itu tuh muncul karena dari awal saya berani bercerita tentang apa yang saya alami, tidak ada satupun yang membenarkan, tidak ada satupun yang memvalidasi perasaan saya, tidak ada satupun yang memeluk saya, maupun itu dari keluarga atau siapapun. Saya benar-benar sendiri, mendem semuanya sendiri. Tapi hari ini saya memberanikan diri untuk hadir di sini, duduk sejajar dengan teman-teman penyintas lainnya untuk menyampaikan satu hal penting. Tidak ada tingkatan dalam trauma. Karena luka semua penyintas itu valid, kejadian yang mereka alami itu nyata.
pengalaman dilecehkan secara seksual dalam bentuk apapun, sekecil apapun, itu tetaplah hal yang sangat berat bagi korban. Beban mental yang mereka rasakan sama nyatanya. Korban tidak pernah bersalah, dan mereka sangat membutuhkan dukungan kita untuk bisa pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, lewat acara ini saya berharap kita semua bisa menjadi ruang aman yang mau memeluk, memvalidasi, dan mendengarkan para penyintas tanpa menghakimi sedikit pun. Terima kasih banyak. Luar biasa. Yang paling penting ya, kita mesti sama-sama menciptakan ruang aman untuk siapapun, dan kita sudahi juga semua yang pernah terjadi atau dialami oleh perempuan ini. Mungkin terakhir ada peserta penutup dari Iya, Bu Caca. selamat sore semuanya. Terima kasih saya boleh hadir di ruang publik ini untuk menyampaikan sedikit pesan. Kurang lebihnya saya baru pertama nonton, relate sedikit, cuma bedanya saya ibu korban dari kasus pencabulan dan pemerkosaan yang bukan orang lain pelakunya, adik ipar dan ayah mertua saya sendiri gitu. Dan untuk saat ini pun relate banget posisinya dengan Aura, kondisi anak saya sampai lumpuh. Saya menuntut keadilan, dan tadi lumayan agak trauma karena ternyata lokasinya di Pengadilan Jakarta Selatan. Itu lokasi tempat di mana saya mencari keadilan dan kepastian hukum, walaupun nggak ada, kepastian hukum itu nggak ada. Saya saksi hidup, saya seorang ibu yang memperjuangkan keadilan untuk anak saya, dan relate sekali bahwa hukum itu bisa dibeli. Siapa yang punya uang, dia yang akan menang. Jadi kesalahan-kesalahan itu semua gimana kita punya uang atau enggak. Saya saksi, jadi pesan saya untuk semua orang tua, khususnya ibu, sedikit lebih peka. Kita yang mengandung 9 bulan, kita yang tahu persis keadaan anak kita, jangan pernah ragu apapun yang disampaikan oleh anak kita. Saya ibu pekerja, sedikit ada kesalahan saya juga, saya tidak menyalahkan 100% pelaku, karena ini kelalaian saya menitipkan anak saya ke orang tua, ke mertua saya. Sampai anak saya lumpuh, saya nggak tahu, setelah sadar anak saya baru tahu kalau ternyata anak saya itu korban pemerkosaan adik ipar dan bapak mertua saya. Dan terbuka semuanya setelah anak saya sehat. 2024 saya melaporkan di Polres Jakarta Selatan, baru 2026 tanggal 10 Juni kemarin saya mendapat kepastian hukum vonis, dan vonisnya sangat tidak manusiawi, tidak terbayar dengan apa yang akan terjadi nanti ke depan trauma anak saya. Itu. Terima kasih. Adegan yang dipotong, kita selama syuting itu setiap adegan yang saya shoot kayaknya ada di film itu, nggak ada yang dipotong. Diperpendek mungkin, tapi kalau dipotong dibuang kan. Jadi seluruh adegan yang kita shoot semuanya ada di situ. Sudah dirancang dengan hati-hati sekali dari awal ya Pak. Jadi nggak ada adegan yang sifatnya kita overshooting atau segala macam yang kita harus buang, dan ini nggak ada. 6 tahun Pak. Oh, kalau seumpamanya kenapa 6 tahun gitu? Oh, kalau seumpamanya syutingnya 4 tahun sih. Sama Mbak Tisa kita merancang senario itu 2 tahun. Jadi karena kita mau 2020 syutingnya kalau nggak salah ya. 2000 mulai shoot. Nah, mulai shoot. Kalau 2018 kita mulai untuk merancang ceritanya. Yaitu memakan berapa ya? 18 draft kalau nggak salah ya. Iya. Sampai Mbak Tisa ini mau capek banget sama saya. Nah, terakhirnya di tahun 2020 itu kita mulai syuting, tapi karena kita ada COVID waktu itu juga, jadi harus berhenti. Kita syuting lagi di 2021 beberapa hari, 2022 beberapa hari. Terakhir kita kalau nggak salah syuting di 2023 ya. 2023 itu terakhir kita syuting, lalu masuk ke post pro, baru kelar filmnya itu di 2025 awal ya. Kurang lebih begitu sih, tapi benar-benar gak ada adegan yang kita shoot lalu kita buang. Cukup Mbak? Dengan Marcanda ya? Oke. Halo Mbak, selama syuting rasa yang emosi yang beneran aku rasakan, ini kan beragam banget ya, dari down sampai dia punya harapan lagi. Mungkin ini buat aku ya, buat Caca gitu. Kalau buat orang-orang, buat kakak-kakak di sini, teman-teman semua mungkin berbeda. Tapi untuk perasaan manusia seperti depresi, putus harapan, putus asa,
memutuskan untuk menyerah, berharap, lalu berjuang. Menurut aku di antara semua itu yang paling sulit dan paling hebat yang seseorang bisa rasakan adalah berharap. Karena punya rasa berharap, tapi ketika nggak ada janji di depan gitu, apakah akan dibela, apakah akan dianggap, apakah bisa jadi sia-sia aja gitu berharap, apakah akan menjadi valid di label ini itu. Tapi ketika tetap punya harapan, itu sulit sekali ya. Karena kadang orang berpikir juga, apalagi yang pernah mengalami trauma apapun itu, merasa kayak buat apa berharap, buat apa juga masih berharap, udah nggak ada alasannya gitu. Jadi banyak sekali emosi yang menantang dari karakter Nadia dan membuat aku lebih berani untuk merasa gitu ya. Kadang dalam hidup tuh kita nggak mau terlalu, udahlah nggak usah dipikirin gitu kalau misalnya ada masalah yang berat atau apa, udahlah anggap aja lu nggak ada gitu. Tapi ternyata hal-hal yang kita umpetin atau kita denial gitu, kita nggak mau lihat, ya dia akan tetap ada sebenarnya, dan lama-lama menjadi luka yang bernanah, nggak sembuh, dan nanahnya itu akan bisa kena, atau getahnya itu akan kena ke entah pasangan kita di masa depan atau anak-anak kita yang serumah sama kita atau orang-orang dekat kita, karena kita nggak pernah berani merasakan luka itu gitu. Jadi aku belajar dari karakter Nadia, orang yang berani merasakan hari-hari tergelap dan terseremnya adalah orang yang paling bisa menghargai hari-hari terindahnya. Itu sih. Statement yang luar biasa, powerfulnya. Terima sekali lagi. Oke, mungkin closing statement dari Pak Sonu sebagai sutradara tentang film ini. Mudah-mudahan sih kalau seumpamanya dengan adanya film Saat Aku Bersuara, kita mengharapkan lebih banyak suara-suara yang keluar, lebih banyak suara-suara yang berbicara, supaya seenggaknya yang dinamakan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ini bisa berkurang di negara kita. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Terima kasih.